sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa cinta saya terhadap beliau-beliau ini. Mudah-mudahan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat Nabi Muhammad SAW senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat baginda Nabi Muhammad SAW ke jalan kepada keinginan yang memang betul-betul diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian wal hadirat, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa begitu banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam hari ini, insyaallah berkat kumpulnya kita di sini. Salawat serta salam tidak lupa kita hatur sembahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa benar-benar diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, bukan hanya sekedar mengaku ana ummatuka ya Rasulullah, nah, aku umatmu ya Rasulullah, bukan hanya sekedar mengaku, tetapi orang yang benar-benar dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang benar-benar dicari nanti di yaumil mahsyar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, orang-orang yang di dunia ini sudah dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau SAW bersabda pada satu kesempatan di hadapan para sahabatnya, Rasul SAW bersabda, "Kama qala ishtaqtu ila ikhwani." Wahai para sahabat, aku rindu terhadap saudara-saudara. Maka para sahabat protes, "Alastu ikhwanukum ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasul? Kata Rasulullah, "La." "Na'am," kata Rasulullah. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat tanya, "Siapakah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah?" "Saudara-saudaraku itu orang yang jauh hidupnya berada atau jauh dari zamanku, tidak pernah melihatku, namun dia beriman kepadaku, mau mengamalkan apa yang aku bawa, hawa nafsunya mau mengikuti apa yang telah didatangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW." Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita semua, anak keturunan kita, keluarga kita merupakan orang-orang yang nanti benar-benar diaku menjadi umat Rasul SAW. Orang-orang yang benar dipanggil ummati, ummati. Orang-orang yang benar-benar digandeng oleh baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Agil bin Alawi bin Agil bin Muhammad Al-Madihij. Maka tadi Ustaz saya koreksi, Al-Madihij bin Yahya. Al-Madihij fam saya. Untuk saat ini, untuk waktu sekarang, zaman ini memang fam kami Al-Madihij itu sudah hampir punah. Jadi perlu dilestarikan. Kebanyakan keturunan kami adalah wanita. Tatkala keturunan wanita kami menikah dengan habaib yang famnya beda, otomatis kan beda juga famnya. Menikah dengan bin Yahya, menikah dengan otomatis beda. Jadi Al-Madihij itu banyakan turun dari Palembang. Kemudian menyebar di seluruh Pulau Jawa ada. Nah, kebetulan saya asli dari Cirebon. Ibu saya, umi saya itu bin Yahya. Abah saya Al-Madihij, umi saya bin Yahya dari Cirebon, abah saya dari Pekalongan. Mungkin kalau antum semua tahu, bukan sombong, bukan mau bawa-bawa nama orang besar, abah saya itu teman satu kelasnya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Jadi paham, bercanda apa biasa. Jadi itu perkenalan saya. Alhamdulillah ini pertama kali saya
berada di tempat ini dan berbicara. Tadi kalau Ustadz menyampaikan tausiah, kalau saya bilang pribadi bukan tausiah. Ayo kita bareng-bareng mudzakarah, saling mengingatkan. Saya butuh untuk dinasehati, antum juga butuh untuk dinasehati. Apa yang saya sampaikan malam hari ini adalah untuk saling mengingatkan bagi diri saya pribadi maupun bagi antum sekalian. Jadi kita mudzakarah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, an-naimu yuqadu wal ghafilu yudzakkar. Di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan an-naim yuqad. Orang yang tidur itu masih bisa dibangunkan. Ini maaf saya tidak bisa bahasa Sunda. Apabila penyampaian saya dalam bahasa Indonesia kurang mengerti, mohon dimaklumi. Ya, mohon dimaklumi. An-naim yuqad. Orang yang tidur itu masih bisa dibangunkan. Wal ghafil yudzakkar. Orang yang lalai itu masih bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Kalau orang tidur tidak bisa dibangunkan, orang lalai tidak bisa diingatkan, maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad fa huwa mayyitun, maka dia itu seperti mayit walaupun jasadnya berjalan di atas muka bumi. Wa innama yaqbalun nasihah. Dan orang-orang yang bisa menerima nasihat, orang yang bisa menerima nasihat tersebut dengan hatinya, bukan dengan hawa nafsunya. Jadi kita saling mengingatkan, insyaallah saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu kan salah satu dari dua yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak rugi kan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perkumpulan kita pada malam hari ini mudah-mudahan dan merupakan harapan kita adalah perkumpulan yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang benar-benar menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di tengah zaman ini banyak orang yang berkumpul tapi tidak untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk apa? Menurunkan adab Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dzalik. Alhamdulillah, Allah entengkan kaki kita, Allah lembutkan hati kita, Allah gampangkan niat kita untuk berjalan kemari, dan ditahqiq niat tersebut untuk dilakukan dalam amal untuk berjalan kemari untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkumpul, bersilaturahmi, mendoakan sesama kita, yang juga merupakan mendoakan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkasih sayang terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mudah-mudahan yang kita harapkan menurunkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga gembira. Di saat zaman ini banyak orang yang menjadikan hati beliau itu sedih. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang kita lakukan? Ya. Saya riwayatkan hadis ini, saya mendengar hadis ini dari Sayyidil Habib Segaf bin Hasan Baharun, dari gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dari gurunya Al-Habib Muhammad Al-Haddad, bahwasanya beliau mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hadis ini berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan tahu gerak-gerik kita. Makanya hati-hati dalam gerak-gerik kita. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Dalam satu hadis yang panjang dilanjutkan, tu'ratu alayya a'malukum. Amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Amal-amal kalian wahai umat diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipertontonkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza wajadtu syarran istaghfartullah. Kalau aku dapati, aku lihat amal-amal umatku itu banyak yang buruk, banyak yang melakukan maksiat, banyak yang melanggar syariah, banyak yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, istaghfartullah, aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala seraya bersedih.
Maka saya pernah ditanya, Bapak pernah ditanya oleh salah seorang habaib dari Hadramut. Artinya gini, ya Ali, apabila Rasulullah datang ke hadapanmu, apa yang akan kamu katakan? Saya balik bertanya kepada para bapak, Pak, kalau Rasulullah datang saat ini, kemudian ada di hadapan bapak sekalian, apa yang akan kita katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa Pak yang akan kita katakan? Apa yang akan kita minta? Maka saya jawab waktu itu, ya Habib, aku lahu ma'dziratan ya Rasulullah, udhran ya Rasulullah. Saya bilang, Habib, saya mau katakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, maafkan saya. Detik demi detik, apa yang saya lakukan, apa yang saya keluarkan dari mulut saya, dari mata saya, ya Rasul, aku minta maaf karena telah menyakiti hatimu ya Rasulullah. Dengan apa? Dengan maksiat yang kita lakukan, dengan pelanggaran syariat yang kita lakukan. Apalagi zaman sekarang, Pak, Bu. Lihat bagaimana pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Tanya kepada diri kita masing-masing. Tanya kepada diri kita masing-masing. Ketika terjadi pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, apakah kita ikut marah atau biasa-biasa saja? Ya. Di dalam salah satu rawi maulid itu dikatakan, fa idza duyi'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Rasulullah itu kalau dihilangkan hak-haknya Allah, kalau menyangkut haknya Allah, kalau menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulnya, lam yakum ahadun li ghadabi. Tidak ada yang bisa marah semarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang terjadi pelecehan-pelecehan. Baru kemarin kita segar, bahasa Arab itu bahasanya teroris, bahasa masyarakat. Ini merupakan pelecehan terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Pak, idza wajadtu syarran istaghfartullah. Kalau aku dapati umatku itu jelek, banyak yang maksiat, nggak mau sholawat, tatkala disebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istaghfartullah. Rasulullah tidak mengutuk, tetapi tetap minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya siapa sih orang yang paling sayang sama kita, kalau dijawab ayah kita, silahkan jawab ayah kita, tapi bukan ayah kita. Kalau dijawab ibu kita, bukan ibu kita. Kalau dijawab saudara kita, istri kita, suami kita, bukan. Orang yang paling sayang terhadap kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Permintaannya, tatkala wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, kata Allah, akan aku berikan engkau sampai engkau rela, wahai Rasul. Lalu apa yang menjadi kerelaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La ya Allah la arda wahidun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, aku tidak rela kalau satu saja dari umatku masuk ke neraka Allah Subhanahu. Itu kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In wajadtu syarran istaghfartullah. Kalau aku dapati amalan umatku itu jelek, aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bersedih. Makanya dalam tuntunan Habib Umar bin Ismail bin Yahya Cirebon, Abah Umar, itu ada syair, Kanjeng Nabi awan bengi nangis bae, bahasa Jawa, ningal ummate masih pada laliban. Artinya gini, Rasulullah siang malam itu menangis melihat umat ini masih dalam kelalaian, melihat umat ini masih dalam kemiskinan. Miskin apa? Miskin akhlak, miskin adab, miskin ibadah, miskin zikir, berkurang. Yang dipikirkan hanya bagaimana caranya hidup enak di dunia, bagaimana caranya hidup enak di dunia, tetapi tidak memikirkan bagaimana hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah tadi kita dengar pada waktu mahalul qiyam, ya riyadi wa ya maladi fi mulimmatil umuri
Ya khiyati wa ya maladi, ya akramal khalqi maliman aludhu biha. Ya khiyati wa ya maladi, wahai orang yang memberikan aku pertolongan, wahai yang memberikan tempat aku mengadu. Siapa akan kita mengadu selain pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapati umatku amal-amalnya itu baik, bagus, mau menjalankan syariat, mau menjalankan sunnah, hamidullah ta'ala, aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala dibacakan maulid, baik itu Barzanji, Ad-Dibai, Diyaul Lami, Barzanji Natar, Barzanji Nazam, ya, keyakinan kita adalah Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Yakin apa enggak Pak? Rasulullah hadir. Yakin apa enggak? Merasakan atau tidak? Merasakan atau tidak? Apa yang kita rasakan waktu Rasulullah hadir? Karena memang sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila ada salah seseorang dari umatku itu mengucapkan salam kepadaku, berapa salam yang kita ucapkan dari pertama tadi? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam. Kalau ada salah satu umatku mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku kepada jasadku sampai aku bisa mengembalikan salamnya kepada orang tersebut. Rasulullah SAW hadir. Apalagi saat ini dalam rangka tadi ada bayi yang diputerin, itu namanya apa di sini? Ngayun. Hah? Ngayun. Ngayun ya, ngayun. Kalau bahasa kita di Cirebon serakalan, asrokol, dari asrokol ya, serakalan. Jadi mudah-mudahan namanya siapa tadi? Bayi Nur Najmiyah ya kalau nggak salah. Iya. Ya, mudah-mudahan itu namanya. Mudah-mudahan jadi anak yang salihah, yang nurut kepada kedua orang tuanya. Dibacakan tatkala dikasih nama, namanya bagus. Kemudian tatkala tasmiyatul maulud, dikasih nama itu si bayi, dibacakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, kisah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, kita uluk salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia akan terciprat oleh siraman nur baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini adalah tafaulan, optimisme dari kita semua, bahwasanya ini umat yang nantinya akan meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi ibu pabrik daripada anak-anak solehah yang menghasilkan umat yang membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya doa, ini kan doa. Kita doakan si bayi ini mudah-mudahan besarnya jadi anak yang salihah, bisa jadi ibu yang salihah, punya suami yang saleh, bisa mengingatkan suaminya, bisa menghasilkan anak, mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh-salehah yang merupakan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu bangga umatnya banyak, bukan hanya kuantitas tapi kualitas keimanannya, akhlaknya, adabnya bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tuan rumah namanya siapa? Mang Edi. Mudah-mudahan anak Mang Edi, ya baik yang baru lahir ataupun yang dikhitan, ini merupakan anak-anak yang salehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan berdoa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya. Namun bukan hanya doa. Ya. Kan setelah doa kita ada ikhtiar. Maka akan kami sampaikan sebagai hadis penutup daripada mudzakarah malam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Addibu auladakum ala thalathi khisal. Addibu,
didiklah. Nah, di sini kan ada perbedaan. Mungkin kita sering dengar adab sama akhlak, ya. Adab sama akhlak. Adab itu para ulama mengatakan bahwasanya adab itu nilai kebaikan atau nilai kesempurnaan yang didapatkan daripada pendidikan atau pembiasaan. Paham ya Pak ya? Satu nilai kebaikan, ya, nilai kesempurnaan, nilai kebaikan yang bisa didapatkan daripada pendidikan dan pembiasaan, itu namanya adab. Kalau akhlak itu nilai kebaikan yang didapatkan dari ibadah yang nanti hubungannya dengan keimanan. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali mengatakan fal khalqu ibaratun an hay'atin fin nafsi rasikhatin anha. Ya. Jadi akhlak itu kata Imam Ghazali adalah watak, tabiat yang menancap di dalam jiwa, fin nafsi rasikhatin anha, menancap kuat, ya. Tasdurul af'alu bisuhulatin, ya. Yang mana keadaan hati tersebut, ya, akhlak itu keadaan jiwa tersebut yang menancap kuat, tabiat atau watak itu akan muncul menjadi perbuatan dengan mudah tanpa direncanakan. Akhlak namanya. Contoh begini, kalau bapak lagi jalan, kemudian ada yang mukul, balasan bapak terhadap pemukul tersebut itu akhlak. Apa balasannya? Mau pukul balik atau diam aja. Itu namanya akhlak, spontan. Kalau bahasa Inggris itu namanya responsibility. Responsibility apa artinya? Tanggung jawab kan? Ternyata dalam bahasa Inggris ini masuk dalam kajian Syekh Najib Alatas, ya, salah satu mufakir al-Islami, pemikir Islam abad ini. Yang pertama Sayyid Najib Alatas, yang kedua Al-Habib Abdullah Baharun, Yaman. Itu ternyata responsibility terbagi menjadi dua kata, responsibility, yang mana ini kalau dikaji lagi kembali kepada definisi akhlak. Pusing kita kalau bahas ini. Walhasil, apa yang kita lakukan dari perbuatan tersebut setelah dipukul, perbuatan yang kita lakukan atau perbuatan yang kita keluarkan itu namanya akhlak. Bisuhulatin, ya, bisuhulatin, dengan sederhana, mudah saja. Nah, contoh kesandung, yang paling gampang kesandung. Apa yang kita ucapkan dari mulut itu? Mau aduh, ya Allah, astagfirullah. Atau naik motor kena lubang, ya. Kena lubang, kira-kira apa yang akan kita katakan waktu kena lubang terus kaget? Apa? Astagfirullahaladzim. Apa iya semua istighfar? Mungkin ada Itu akhlak. Jadi balik lagi ke hadis tadi, addibu auladakum ala thalathi khisal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, didiklah adab atau biasakanlah atau didiklah anak-anakmu tentang 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta, ini kan gampang nih, logika saja, rasional. Orang kalau cinta itu harus kenal dulu kan? Orang kalau cinta harus kenal. Tuh ada adik-adik tuh. Pesantren nggak? Sekolah kelas berapa? Kelas 5. Nah, saya mau tanya. Rasulullah lahir di mana? Rasulullah lahir. Ayo jawab. Rasulullah lahir di mana? Mekah. Wafat di mana? Madinah. Dah. Rasulullah diutus menjadi nabi umur berapa? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siapa orang yang pertama menyusuinya? Pak, jangan ini tanggung jawab kita bersama generasi ini.
Ya, generasi ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita akan mendidik untuk mencintai Rasulullah kalau yang dikenal cuma Free Fire, PUBG, Mobile Legend, apalagi? Bahasa ini. Apalagi? Hah? Iya. Yang tahu hanya HP. Kalau main HP setelah pelajaran online yang dibuka apa? Free Fire. Iya. Kapan belajar tentang Rasulullah-nya? Gitu kan? Ini tanggung jawab kita bersama, Pak. Jangan ini si anaknya si fulan. Lah, ini tanggung jawab kita. Tatkala kita punya rasa tanggung jawab terhadap anak-anak yang tidak mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah tumbuh adalah salah satu respons kasih sayang kita terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu keterangan dalam kitabnya Habib Abdullah bin Muhammad Al-Mihdad, kita tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasul kecuali kita berkasih sayang terhadap umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Anak kita umatnya Rasulullah, tetangga kita yang benci kepada kita dia umatnya Rasulullah, betul nggak? Ya, yang asyhadu an la ilaha illallah, yang sholatnya madhab kiblat, yang bayar zakat, yang puasa Ramadan, dia umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah di hati kita benci terhadap mereka? Walaupun mereka benci terhadap kita, tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah kecuali dia berkasih sayang terhadap umat baginda Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Itu keterangan dari Habib Abdullah bin Muhammad Al-Mihdad. Ini tanggung jawab kita, Pak. Makanya adibu, kalau nggak kenal kita nggak mungkin akan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenalkan. Paling gampang kalau kita nggak mau susah, sudah masukkan ke pesantren, Pak. Masukkan ke pesantren. Saya ini Mang Edi manggil tolabat atau santri-santri ini. Tahu kata abah saya, ya Ali, kalau ada santri baru pulang kamu datang minta doa. Sebab apa? Jasadnya itu mamlu'ah binuri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu santri ya. Apa kata abah saya? Ali, kalau ada santri datang baru pulang dari pesantren, coba datang terus minta doa. Sebab di dirinya itu masih penuh dengan nur ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah masukin pesantren. Sekarang sekolah masih lewat online nggak? Udah masuk? Berapa persen masuknya? Online-nya berapa persen? Sudah. Ayo, paling aman kita masukkan pesantren. Kita percayakan kepada pengurusnya, kita percayakan kepada mama ajengannya, kita percayakan kepada kiainya, kita percayakan kepada habaibnya. Coba kalau subuh anak ini kita bangunkan, coba kalau bangun pagi jam berapa? Nah, bener jam 4. Bener jam 4. Bapak ibunya bangunin nggak? Kan ada kadang, ya Allah kesian mau bangunin subuh. Iya, nanti jam 6-nya sekolah, jam setengah 7-nya sekolah, iya nggak? Coba, kasihan. Tapi kalau masuk pesantren, insya Allah, ahlan sahlan. Tapi kalau masuk pesantren kita diwakilkan oleh Pak Kiainya, ajengannya, pengurusnya. Mau nggak mau harus bangun, iya kan? Kalau di rumah kasihan. Alasannya apa? Nanti setengah 7-nya sekolah, nanti capek atau gimana. Jadi kasihan. Mau kasihan sekarang apa kasihan nanti gitu kan? Sudah masukkan sana. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Yang pertama, hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu contoh. Rasulullah kepala rumah tangga, Rasulullah juga pemimpin, Rasulullah juga pedagang. Rasulullah berperan di segala segi. Pemimpin, ya presiden, kepala rumah tangga, pedagang, pengatur strategi, politikus, politik praktis, Rasulullah menjalankan. Tetapi generasi terbaik adalah generasi yang dididik langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mau nggak kita punya anak-anak kita ini dididik oleh orang-orang yang sangat ilmunya bersambung dengan orang-orang yang dididik oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau, ayo jadikan mereka yang seperti kita cita-citakan saat ini, kita doakan ya, supaya jadi anak soleha, supaya jadi anak yang bangga terhadap membanggakan kedua orang tuanya, nurut kepada agama, membanggakan kepada bangsa dan negara. Kita didik mereka, masukkan ke pesantren. Masukkan ke pesantren. Rasulullah itu contoh dalam segala hal. Generasi terbaik adalah generasi yang dididik langsung oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kenalkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka ikut ini apa? Kalau acara kayak gini apa? Marhabanan namanya apa? Marhaban ya? Suka ikut marhabanan nggak? Suka ya? Ayo terus ikut terus. Tanya siapa sih bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah. Ayo tak kenal maka tak sayang. Ayo kita didik anak kita untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adibu ala auladakum ala hubbi ali baitin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keluarga yang telah lalu maupun keluarga yang ada sekarang. Istrinya Rasulullah yang pertama namanya siapa deh? Kan ada nyanyinya tuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Jangan nyanyi Korea doang yang bisa. Ya, kan? Ya, itu nyanyian Masya Allah. Walaupun sepele didengarnya, tapi mengajarkan kita, menanamkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada keluarganya. Sekarang kan ada golongan yang cinta sama keluarga aja tapi memaki-maki sahabat, cinta sama sahabat tapi tidak cinta kepada keluarga. Kita diajarkan ahlu sunnah wal jamaah untuk cinta kepada keluarga dan sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keluarga Nabi. Yang ada sekarang para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan dalam satu keterangan, wallahu alam saya lupa keterangannya, bahwa setiap lahir dzurriyyah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah penerang bagi alam ini. An-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard. Bintang-bintang itu tanda keamanan untuk penduduk langit. Ahlil baitku, keluargaku, keturunanku itu adalah tanda keamanan untuk penduduk bumi. Kalau sudah habis keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, Allah datangkan kiamatnya. Jadi kita diajarkan cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarganya. Yang ketiga, singkat saja, cinta untuk membaca Al-Quran, cinta kepada untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembiasaan ini, cinta Rasul, cinta keluarganya, cinta Al-Quran, ini yang mencetak, insya Allah mencetak, kalau benar-benar kita mendidiknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di hati kita karena memang menyenangkan, bikin senang Rasulullah, bikin senang Kanjeng Nabi. Kita didik mereka dengan sebaik-baiknya pendidikan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka generasi ini akan menjadi generasi yang benar-benar berkualitas. Bukan hanya kualitas dunianya, tapi akhiratnya juga berkualitas. Walhasil, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah adalah contoh terbaik, idola terbaik. Sahabat-sahabatnya adalah generasi terbaik yang wajib kita idolakan. Keluarganya adalah generasi-generasi terbaik, keluarga-keluarga terbaik yang wajib kita idolakan. Sekarang bagaimana kita mau idola sama sahabat Rasulullah, sama keluarga Rasulullah, kalau yang kita idolakan artis-artis? Coba idolanya siapa? Idolanya siapa? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, siapa lagi?
Ya, pemain bola apa? Boboiboy. Dia. Boboiboy, Upin Ipin. Ayo kita didiklah. Ayo, ini generasi terbaik. Ini merupakan, kalau kita berhasil, merupakan satu kebanggaan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir kita sampaikan bahwasanya Rasulullah tidak meminta apa-apa. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku, sampaikanlah apa-apa dariku walau satu ayat. Di sini ada santri pondok pesantren di Dhamul Qura Syahadatain, ada santri pondok pesantren Sajaratul Huda, pohon hidayah. Ayo kita contohkan kepada mereka, kita sebarkan ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan pribadi kita ini, tangan kita, semua gerak-gerik kita, semua jasad kita ini, mata, mulutnya, apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga adab, jaga akhlak. Santri itu jangan sombong. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan untuk selalu tawadhu. Saya diajarkan oleh guru kami bahwasanya ya Ali mazilta taliban. Kamu bisa ngomong di mana saja, bisa menyampaikan apa saja, bisa menyampaikan kajian kitab saja. Mazilta taliban. Engkau masih santri. Naam, maziltu taliban. Ya betul, aku masih seorang santri. Jadi itu prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang santri. Dimanapun, nggak boleh ada santri itu melunjak sama gurunya, nggak ada. Maziltu taliban, di mana saja, kapan saja, apa yang kita sampaikan, maziltu taliban, aku masih seorang santri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, datangnya dari nafsu Al-Fakir sendiri. Apabila ada yang bermanfaat dan bisa dilakukan, diamalkan, ini merupakan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.